Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga sportif. Perkenalkan, nama saya Armando Maranata Ginting, NPM 2315030017. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen Brema Bangun. Baik, yang pertama itu adalah jelaskan perbedaan mendasar antara teknik smash dan drop shoot dalam hal gerakan tubuh, tujuan pukulan, dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Oke, yang pertama itulah perbedaan. Dalam bulu tangkis, smash dan drop shoot adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya diawali dengan gerakan yang hampir identik untuk mengelabui lawan, namun berakhir dengan hasil yang sangat berbeda. Jadi berikut adalah perbedaan mendasar antara keduanya. Yang pertama itulah gerakan tubuh dan mekanika. Meskipun awalan persiapan keduanya mirip, perbedaan besar terjadi pada saat kontak raket dengan hook. Yang kedua adalah tujuan pukulan. Kedua pukulan ini memiliki misi strategis yang berbeda di lapangan, yang dimana fitur smash drop shoot, yang dimana fitur smash adalah mematikan lawan secara langsung atau memaksa pengambilan yang lemah. Drop shoot mengecoh lawan dan memaksa mereka berlari ke depan net. Kalau smash, kalau lintasan hook menukik tajam dan sangat cepat untuk menuju area kosong atau tubuh lawan. Kalau untuk drop shoot, melengkung halus dan jatuh sedekat mungkin dengan net di area lawan. Yang berikutnya adalah waktu yang tepat untuk digunakan. Memiliki waktu yang salah untuk melakukan pukulan ini berbalik menjadi bumerang bagi Anda, yang dimana gunakan smash saat hook melambung cukup tinggi di area tengah hingga belakang lapangan. Gunakan drop shoot saat dimana lawan sudah terlalu mundur ke belakang, mengantisipasi smash efek kejutan, yang dimana ketika Anda ingin mengatur ulang tempo permainan atau memancing lawan melakukan netting. Dan yang ketiga adalah posisi Anda kurang ideal untuk melakukan smash keras, namun hook masih berada di jangkauan atas. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan 4 jenis teknik pegangan raket grip serta jelaskan kapan masing-masing digunakan. Oke, yang pertama itulah Ferro-head grip. Jadi di sini adalah pegangan yang paling umum sering digunakan sebagai pegangan menjabat tangan, yang dimana cara melakukannya adalah letakkan telapak tangan pada pegangan raket seperti sedang bersalaman, jari telunjuk dan jempol berbentuk huruf V di bagian samping gagang. Yang berikutnya adalah backhand grip. Pegangan ini mengandalkan kekuatan ibu jari sebagai tumpuan utama dorongan, yang dimana cara melakukannya adalah dari posisi free head grip, putar raket sedikit hingga ibu jari menempel mendatar pada bagian gagang yang paling lebar permukaan datar. Yang berikutnya adalah America grip atau disebut sebagai frying pan grip. Sering juga disebut sebagai pegangan kasur atau pegangan penggorengan karena posisi raket yang mendatar. Jadi cara untuk melakukannya yaitu pada raket sedemikian rupa sehingga ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan gagang yang luas. Kepala raket akan menghadap tegak lurus ke depan jika tangan dijulurkan. Yang keempat adalah combination grip atau neutral grip, yang dimana cara melakukannya adalah posisi jari secara khusus menekan pada huruf V grip forehand maupun jempol backhand. Tangan memegang raket santai sehingga mudah diubah-ubah. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yang dimana bagaimana sistem hitungan skor rally point yang berlaku saat ini menurut regulasi BMF. Oke, di sini saya akan menjawab. Sistem skor yang digunakan dalam bulu tangkis saat ini adalah rally point 3x21 yang mulai diberlakukan secara resmi oleh BWF atau Badminton World Federation sejak tahun 2006. Dalam sistem ini, setiap kali jatuh atau terjadi pelanggaran atau fault, 1 poin langsung diberikan kepada pemegang rally. Tepat peduli siapa yang melakukan servis, yang dimana itu yang pertama adalah struktur pertandingan, yang kedua adalah kondisi skor atau setting, dan yang ketiga adalah sistem pindah servis, poin ganjil genap.
Dan yang keempat adalah interval dan pindah lapangan. BMF juga mengatur waktu istirahat agar stamina pemain tetap terjaga. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang keempat. Jelaskan aturan Dutch. Baik, dalam sistem Dutch Rally Point, bulu tangkis Dutch atau sering disebut sebagai setting adalah situasi yang terjadi ketika kedua pihak mencapai skor imbang 20-20 di akhir set. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa pemenang set tersebut benar-benar memiliki keunggulan performa yang meyakinkan, bukan hanya karena faktor keberuntungan satu poin terakhir. Oke, dan di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang kelima. Sebagai calon guru PJOK, susunlah latihan dasar footwork untuk siswa pemula, minimal 3 jenis langkah kaki. Oke, di sini saya akan menjawab. Yang pertama dulu, V-step atau langkah depan. Jadi langkah ini digunakan untuk mengambil hook yang jatuh di area net, area forecourt, yang dimana gerakannya itu dari posisi ready stage di tengah counter, siswa melangkah maju secara diagonal ke arah sudut di kanan atau kiri depan. Tekniknya langkah terakhir harus lebar posisi kaki kanan di depan bagi pemain tengah kanan. Baik, dan yang kedua adalah seat to seat step atau langkah samping, digunakan untuk mengejar hook yang datang ke arah samping tubuh saat melakukan defense, yang dimana gerakan ini adalah menggunakan langkah bergeser, chest step atau menyimpang. Tekniknya yaitu kaki tidak boleh menyilang secara kaku. Dorong badan menggunakan kaki yang berlawanan dengan arah tujuan. Jaga pusat gravitasi tetap rendah agar bisa beraksi cepat. Yang kelima adalah skill short kick, back step atau sering disebut juga langkah belakang, digunakan untuk mengambil hook yang melambung jauh ke arah belakang lapangan, yang dimana gerakan ini adalah siswa melangkah mundur ke belakang secara diagonal. Teknik kuncinya gunakan langkah menyamping atau berputar. Untuk pemula ajarkan langkah kaki kanan mundur ke belakang, diikuti dengan sedikit lompatan kecil untuk tukar posisi kaki. Yang berikutnya adalah saya akan menjawab pertanyaan yang keenam. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fault dalam servis bulu tangkis. Baik, dalam bulu tangkis, fault atau pelanggaran saat servis adalah kesalahan yang mengakibatkan poin otomatis yang diberikan kepada lawan dan hak servis berpindah jika menggunakan sistem rally point. Baik, di sini saya akan menjawab bagian terakhir yang ketujuh, yang dimana sebutkan 3 contoh kesalahan servis. Oke, saya akan menjawabnya. Yang pertama itulah kaki mengangkat atau bergeser. Ini adalah kesalahan posisi tubuh yang paling sering dilakukan pemula, yang dimana saat memulai ayunan raket hingga dipukul, kedua kaki atau baik server maupun penerima harus tetap diam menempel di lantai. Kesalahannya jika siswa mengangkat satu kaki, melakukan langkah kecil atau menyeret kaki sebelum hook lepas dari raket, maka dinyatakan foul. Yang kedua itu adalah posisi hook terlalu tinggi. Siswa sering kali ingin melakukan servis kencang dengan memukul hook dari posisi tinggi. Kesalahannya yang pertama itu kesalahannya jika siswa memukul hook sejajar dengan dada atau bahu, servis tersebut tidak sah karena sudut pantulnya akan terlalu mendatar dan memudahkan lawan untuk langsung menyambar hook. Dan yang ketiga adalah gerakan raket terhenti, faking atau double motion, yang dimana kesalahan ini berkaitan dengan sportivitas dan kelancaran gerakan, yang dimana ayunan raket harus berupa satu gerakan kontinu terus menerus ke arah depan. Yang kesalahannya jika siswa mengayunkan raket lalu berhenti sejenak, menipu untuk mengecoh lawan atau melakukan gerakan memancing sebelum benar-benar memukul hook, wasit akan menyatakan foul karena dianggap melakukan gerakan tipuan yang ilegal. Baik, sekian dari jawaban saya. Saya Armando Marantik ini mengucapkan terima kasih. Salam olahraga sportif.